Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basa Agustiani dari kelas 3B dengan NIM 223877. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan persentase mengenai jurnal yang telah saya review, yaitu jurnal yang berjudul Pengembangan Technopreneurship dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Bangsa di Era Global. Nah, langsung saja pada poin pertama saya akan membahas mengenai identitas atau latar belakang dari jurnal ini. Nah, jurnal ini membahas mengenai pentingnya pengembangan technopreneurship sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di era global. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui urgensi pengembangan technopreneurship dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai ringkasan. Nah, pada poin ringkasan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu bagian definisi dan konsep technopreneurship. Nah, technopreneurship adalah kolaborasi antara penerapan teknologi dan jiwa kewirausahaan, yang itu menghasilkan unit usaha yang inovatif dan berbasis teknologi. Kemudian technopreneurship tidak hanya berbatas pada bidang teknologi informasi, tapi juga dapat diterapkan pada berbagai literatur seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Kemudian poin yang kedua yaitu pentingnya pendidikan technopreneurship. Nah, pendidikan technopreneurship dianggap sebagai inkubator bisnis berbasis teknologi yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Kemudian program ini diyakini dapat mengatasi masalah pengangguran intelektual dan meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia di negara Indonesia. Kemudian poin yang ketiga yaitu perkembangan di Asia dan Indonesia. Nah, negara-negara Asia seperti Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan berhasil meningkatkan daya saing melalui technopreneurship. Kemudian sedangkan Indonesia masih tertinggal dalam jumlah yang jauh, sehingga perlu mendorong technopreneurship untuk mengejar ketertinggalan mereka. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu perbedaan entrepreneur dan technopreneur. Nah, tabel perbandingan dalam jurnal ini menyoroti perbedaan mendasar antara preneur tradisional dan technopreneur, antara lain pada aspek motivasi, kepemilikan, gaya manajerial, kepemimpinan inovasi, jaringan kerja, potensi pertumbuhan, dan target pasar. Nah, kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima yaitu daya saing negara. Nah, daya saing diukur dari neraca perdagangan dan kemampuan negara dalam menyediakan barang atau jasa di pasar global. Kemudian laporan global menempatkan Indonesia di peringkat 44 dari 133 negara. Nah, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan jumlah technopreneur. Kemudian globalisasi membawa peluang dan tantangan bagi perekonomian sosial. Dan yang terakhir yaitu technopreneurship menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada negara maju. Nah, kemudian kita masuk pada poin terkait kelebihan jurnal ini. Nah, yang pertama yaitu jurnal ini relevan dengan isu terkini, yaitu topik technopreneurship sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di era global. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu jurnal ini komprehensif, yaitu pembahasannya meliputi konsep, pendidikan, perbandingan antar negara, hingga strategi pengembangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu data pendukung. Nah, data pendukung pada penelitian ini, jurnal ini disertai data dan tabel dari sumber kredibel seperti World Economic Forum. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima yaitu keterbatasan jurnal. Nah, apa sih keterbatasan jurnal ini? Nah, keterbatasan jurnal ini yaitu metode deskriptifnya tidak ada data empiris atau studi kasus spesifik di Indonesia, sehingga analisis lebih bersifat konseptual. Kemudian kurang pembahasan mengenai implementasi, seperti penjelasan tentang implementasi technopreneurship di Indonesia masih terbatas pada
tataran umum, belum menyentuh contoh konkret atau best prestis nasional. Nah, kemudian poin yang keenam yaitu implikasi dan rekomendasi. Nah, menurut saya pendidikan teknopreneurship perlu digalakkan di perguruan tinggi untuk mencetak lebih banyak teknopreneurship. Kolaborasi antar pemerintah, universitas, dan industri sangat penting untuk menciptakan ekosistem teknopreneurship yang kondusif, serta inovasi dan adaptasi teknologi harus menjadi prioritas dalam pengembangan usaha di berbagai sektor. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, jurnal ini menegaskan bahwa teknopreneurship adalah kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di era global. Kemudian, pengembangan teknopreneurship harus dimulai dari pendidikan, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dan diimplementasikan secara luas di berbagai sektor ekonomi. Kemudian meningkatkan jumlah teknopreneurship di Indonesia agar memperkuat posisi negara dalam persaingan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Nah, baik, itulah tadi persentase dari saya terkait jurnal tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.